yang ternyata dapat mengirim pesan teks ke masa lalu. Kalau kalian belum pernah nonton ini, kalian gak usah ngaku-ngaku jadi wibu deh. Karena anime itu bener-bener legend, di zamannya itu waifu sejuta umat. Halo teman-teman, it's me Lily, welcome to Magically Channel. Hari ini kita akan bahas 5 anime yang bertemakan time travel. Ini aku bahas karena aku lagi suka banget dengan Tokyo Revenger yang juga ada time leap-nya atau time travel-nya. Kalian ada juga gak sih yang gara-gara nonton Tokyo Revenger jadi penasaran dengan anime-anime lain yang juga mengadopsi time travel? Kebetulan banget kali ini aku bakal bahas 5 anime yang bisa aku rekomendasikan untuk kalian. Tapi sebelum kita bahas kelima anime ini, aku mau mengingatkan kalian buat kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video dari aku. FYI, ini aku akan bahas dari anime yang paling baru ke anime yang paling lama ya. So buat kalian yang udah gak sabaran, mari kita lanjut ke 5 rekomendasi anime bergenre time travel. Yuk! Anime pertama yang ingin aku rekomendasikan berjudul Boku Dake ga Inaimachi atau Erase. Anime ini tayang di 8 Januari 2016. Genre anime ini adalah supernatural, seinen, dan psikologikal. Anime ini menceritakan ketika sebuah tragedi atau suatu kejadian akan menimpa Fujinuma Satoru, dia akan dikirim kembali ke beberapa menit sebelum kejadian itu terjadi. Nah, pemuda 29 tahun ini yang memiliki profesi sebagai seorang mangaka memanfaatkan fenomena tersebut untuk menyelamatkan orang-orang dari kejadian tersebut. Dan dia menyebut kejadian ini sebagai revival. Akan tetapi, suatu hari dia mendapatkan tuduhan kalau dia telah membunuh ibunya sendiri. Dan ketika itu, dia kembali tidak ke beberapa menit sebelum kejadian terjadi. Tapi dia dikirim ke masa yang sangat jauh, yaitu 18 tahun lalu, tepatnya ke tahun 1988 ketika dia masih duduk di bangku SD. Seiring dengan berjalannya waktu, dia pun akhirnya menyadari kalau kejadian di waktu SD ketika temannya diculik ternyata berhubungan dengan pembunuhan yang dialami oleh ibunya sendiri, dan dia pun berusaha memecahkan kasus tersebut untuk mencegah tragedi itu menimpa temannya dan juga menyelamatkan ibunya di masa depan. Lanjut ke rekomendasi kedua, ada Charlotte. Anime ini tayang di 5 Juli 2015 dan genre anime ini School Superpower. Karakter utama pria dalam anime ini bernama Yu Otasaka, sedangkan karakter utama perempuan dalam anime ini bernama Nao Tomori. Ceritanya ada fenomena yang diakibatkan dari radiasi komet bernama Charlotte yang berdampak anak-anak remaja menjadi memiliki kekuatan atau ability khusus. Ability yang mereka miliki kebanyakan merupakan ability supranatural yang tentunya unik-unik. Yu sendiri diceritakan memiliki kemampuan mengambil alih tubuh seseorang selama 5 detik, sedangkan Nao sanggup menghilang dari pandangan seseorang namun hanya bisa 1 orang saja. Sedangkan kemampuan yang paling hebat Shunsuke yang bisa memutar waktu. Rekomendasi ketiga ada anime Steins Gate. Ini personally adalah anime yang paling aku rekomendasikan kepada kalian karena ceritanya betul-betul menarik. Anime ini tayang di 6 April 2011. Genrenya sci-fi dan thriller. Anime ini menceritakan tentang Okabe Rintaro. Dia adalah ilmuwan yang sedikit nyentrik, mad scientist gitulah ya. Dia ini membuat laboratorium penelitian yang meneliti tentang gadget-gadget futuristik bersama teman masa kecilnya, Mayuri, dan juga seorang hacker otaku bernama Daru. Di awal cerita, Okabe Rintaro diceritakan datang ke sebuah seminar yang memaparkan tentang teori-teori mesin waktu. Kemudian Rintaro di sana bertemu dengan Makise Kurisu. Setelah mereka berpisah, Okabe Rintaro malah menemukan mayat Makise Kurisu di sana. Karena panik, Okabe pun mengirimkan pesan kepada Daru
tentang apa yang dia lihat hari ini. Namun setelah dia mengirim SMS kepada Daru, fenomena aneh terjadi pada Okabe Rintaro. Dan Makise Kurisu yang harusnya meninggal masih hidup. Makise Kurisu pun akhirnya datang ke lab tersebut dan menjalin kerjasama karena tertarik dengan fenomena-fenomena, terutama kepada penemuan pohon microwave yang ditemukan oleh Okabe Rintaro yang ternyata dapat mengirim pesan teks ke masa lalu. Rekomendasi keempat ada Inuyasha. Kalau kalian yang ngakunya wibu banget, kalau kalian belum pernah nonton ini, kalian gak usah ngaku-ngaku jadi wibu deh. Karena anime itu bener-bener legend, di zamannya itu waifu sejuta umat. Anime ini tayang di 16 Oktober tahun 2000, bergenre action, komedi, adventure, demon, fantasi, magic, romance, shonen, dan supernatural. Wow, banyak banget ya. Karakter utama dalam anime ini adalah gadis yang mampu melewati waktu bernama Kagome dan seorang pria setengah siluman yang tersegel bernama Inuyasha. Kagome ini merupakan reinkarnasi Kikyo, pemilik bola 4 arwah yang karena kekuatannya sangat besar diincar oleh para siluman. Suatu hari Kagome masuk ke dalam sumur yang ternyata sumur tersebut terhubung ke masa lalu, tepatnya ke masa Sengoku. Karena memiliki bola 4 arwah, tentunya Kagome menjadi incaran para siluman di sana. Terpaksa, Kagome pun melepaskan segel yang menancap pada Inuyasha untuk melindungi dirinya dari siluman yang mengincarnya. Namun pada akhirnya ada siluman yang berhasil merebut bola 4 arwah dari Kagome. Saat siluman tersebut akan terbang melarikan diri, Kagome pun melepaskan anak panahnya dan mengenai siluman tersebut. Sayangnya, anak panah itu juga mengenai bola 4 arwah, sehingga bola 4 arwah itu menjadi pecah berkeping-keping dan tersebar ke seluruh penjuru. Dari sini, petualangan Inuyasha dan Kagome mengumpulkan pecahan bola 4 arwah pun akhirnya dimulai. Dan sebagai anak SMA yang baik, Kagome ini akhirnya bolak-balik melewati sumur ke masa sekarang dan ke masa lalu untuk menyeimbangkan kehidupannya di sekolah dan misinya dalam mengumpulkan pecahan bola 4 arwah. Siapa sih yang gak kenal dengan Doraemon? Aku yakin banget kalian pasti semuanya tahu Doraemon. Menceritakan tentang anak kelas 5 SD yang memiliki sifat pemalas, apalagi kalau bukan Nobita. Dia ini didatangi oleh robot kucing dari masa depan yang dikirim oleh keturunan Nobita untuk menolong Nobita supaya Nobita ini menjadi orang yang sukses. Karena di masa depan, Nobita ini akan menyebabkan hutang finansial yang diakibatkan karena kecerobohan atau kebodohannya. Serial TV pertama Doraemon ditayangkan di TV Jepang di tahun 1973, ini dibuat oleh Fujiko dan Tokyo Movie Shinsa. Kemudian serial keduanya ditayangkan di 1979, ini dibuat oleh Fujiko dan Shin-Ei Animation. Nah, serial yang ditayangkan yang di Indonesia ini adalah serial yang kedua, ditayangkan di tahun 1988 sampai sekitar tahun 2010-an. Kemudian Doraemon yang seri 2005 ini mendapatkan pembaharuan yang paling kelihatan perubahan di desain lorong waktu dan dari segi kualitas ini jauh meningkat ya. Bahkan sekarang bisa dibilang menyerupai film. Dan beberapa episode juga dibuat ulang supaya lebih mirip dengan adaptasi manganya. Itu dia 5 rekomendasi anime bergenre time travel. Kalau kalian punya rekomendasi lainnya, please komen ya di sini, atau kalian bisa DM aku di @magically, atau kalian bisa juga email yang aku cantumkan di description box. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya supaya aku makin semangat bikin video untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video hari ini, and see you!